Selamat malam anak-anak. Malam, Pak. Ada semangat malam hari ini? Semangat. Main. Evan masih semangat? Masih. Nah, mari sebelum kita memulai kelas IPA pada malam hari ini, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Evan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar berkati kami Tuhan. Amin. Amin. Nah, kalian tahu nggak apa itu makhluk hidup? Evan, coba apa? Makhluk hidup adalah makhluk yang bisa bertumbuh dan berkembang. Kalau bintang? Yang bisa bernapas dan bergerak, Pak. Kalau Ronald? Manusia. Kalau Luther? Bisa berkembang biak. Kalau Boyman? Bisa berfotosintesis. Bisa berfotosintesis. Nah, makhluk hidup itu ternyata di semua itu apa yang kalian ungkapkan tadi benar. Tapi siapa sih yang menciptakan itu? Yaitu Allah. Jadi apa itu yang bisa bernafas, yang bisa berkembang biak, yang bisa berfotosintesis, semuanya itu diciptakan oleh Allah. Oke? Tahu ya dasarnya ya. Jadi segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita merusaknya? Rusak. Apa Kak Ronald? Apa Ronald? Rusak. Artinya? Artinya kalau kita rusak tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Rusak. Ya, rusak. Kalau Luther? Habis, musnah. Musnah. Ada lagi yang pengen? Pak Evan tadi yang angkat tangan. Sirna, Pak. Sirna. Oke, boy. Punah. Punah. Nah, apabila kita merusaknya, maka tidak ada lagi makhluk hidup di bumi ini. Jadi Gimana dong, Pak? makhluk hidup. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak ada apa-apa di dunia ini. Nah, ternyata salah satu untuk melestarikan, untuk menjaga makhluk hidup itu adalah menjaga kelestarian lingkungannya. Contohnya Luther, contoh menjaga lingkungan. Tidak buang sampah sembarangan, Pak. Iya, itu dampaknya apa coba? Banjir, Pak. Kalau kita tidak membuang sampah sembarangan, Bisa kotor jadi tempatnya kita. Tidak berbuang sampai Tidak Oh, membuang tidak sampah buang sembarangan, sembarangan. bersih dong, Pak. ya Sehat, Pak, sehat. sehat. Lagi Itu malam, Pak. Kognitifnya lemah, Pak. Udah malam ini, Pak. Maaf, Pak, maklum, Pak. Emang kayak gitu dia. Ini udah malam, Pak. Udah jam tidur ya? itu menjaga kelestarian lingkungan adalah salah satu kita sebagai ciptaan Allah adalah menjaga kelestarian lingkungan. Oh. Nah, sebelum masuk lebih lanjut tentang makhluk hidup, Bapak akan mengingatkan peraturan kelas. Masih ingat kan, Evan? Masih. Kalau gini apa Evan? Bertanya dan menjawab. Kalau begini? Toilet. Ya. Semuanya sudah ingat ya? Ingat. Ingat, Pak. Ingat. Nah, Ih, bintang bunga matahari, Pak. apa yang Bunga matahari itu, Pak. maksudnya ini apa bintang? Bunga. Bunga apa? Bunga matahari, Pak. Kalau yang ini? Kurang Kalau yang ini apa? Ayam, Pak. Nah, apa yang kalian tahu tentang kedua gambar tersebut? Sama-sama hidup, Pak. Iya, benar sekali karena kita akan membahas tentang Makhluk Makhluk hidup. Nah, tapi kan beda dia bertumbuh. Kan beda, Pak. Yang satu bergerak, yang satu enggak. Yang satunya nggak bergerak. Yang satu Nah, bisa buat makanan, yang kita satu nggak akan- bisa buat makanan. kita akan cari lebih lanjut, kita akan cari lebih lanjut atau kita akan cari tahu tentang makhluk hidup kedua tersebut. Oh. Ya. Oke, Pak. Tadi kan yang pertama adalah tumbuhan, Iya, Pak. Ya. yang kedua adalah Hewan. hewan. Kita akan cari tahu tumbuhan dan hewan, makhluk hidup tersebut. Nah, Mau kebalik, Pak. Oh. ya tadi kan udah ini kan Iya, iya. Berarti tumbuhan, jawabannya salah tadi. ini hewan. Hewan. Nah, cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Siapa yang tahu? Apa itu menyesuaikan diri? Gimana itu, Pak? Apa menyesuaikan, Pak? Iya. Siapa yang tahu dulu? Siapa yang tahu dulu? Enggak tahu, Pak. Masih tulis senam. Beradaptasi. Ya, Evan. Jadi benar yang dikatakan Evan. Menyesuaikan diri Belajar dengan gimana, lingkungannya. Les di mana? Sebentar, boy. Bapak mau jelaskan, boy. Maaf, Pak. Nah, yang dibilang Evan tadi benar. Cara menyesuaikan diri terhadap lingkungannya adalah adaptasi. Ternyata adaptasi itu ada dua, yaitu adaptasi pada hewan dan tumbuhan. Tadi kan kita manusia nggak ada, Pak. Manusia, Pak. adaptasi manusia itu beda lagi, nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oh. Tapi masih Bapak kan yang ada?
Iya, iya. Udah ganti, udah budaya. Oh, Bapak udah pensiun, udah Oh. tua. Ya. Iya, Pak ya. Hati-hati kena corona, Pak. Nah, ingat adaptasi ada adaptasi hewan dan tumbuhan. Iya, Pak. Ini, kalian pernah melihat cicak memutuskan ekornya di sekitar rumah Pernah. kalian? Nah, Diputuskan sendiri, Pak. Ya, coba jelaskan, lo ceritakan gimana itu ceritanya. Itu saya mau nangkep dia pak, Ya. terus waktu saya nangkep ternyata kena ekornya pak, itu masih gerak-gerak Nah itu kejepit. kan, Kamu kan jepit. kan mau ditangkap terus kena ekornya, terus ini ekornya gerak dia nyala kabur pak. Terus ya, cicaknya kabur. Iya, Ternyata itu termasuk dalam jenis adaptasi tingkah laku. Iya, Pak yang ada di sini. Jenis Iya. adaptasi ada berapa, Pak, sebenarnya? Nah, pertanyaan bagus Ronald. Kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan malam hari ini. Oh, Nah, Oke Pak. Oke. sekarang tadi kan si Luther udah menjelaskan kenapa bintang. nggak apa pak, nggak apa. Oh, nggak apa-apa. Tadi Luther menjelaskan dia ingin menangkap cicak, tapi ternyata cicaknya memutuskan ekornya dan si cicaknya bisa Kabur. kabur. Itu termasuk jenis adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi ini ternyata ada 3. Oh iya, Pak. Yang pertama adaptasi tingkah laku, morfologi, fisiologi. Adaptasi tingkah laku. Oh, silakan Boy. Adaptasi tingkah laku. Kita akan membahas ketiga adaptasi ini. Yang pertama adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku yaitu penyesuaian terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku agar dapat mempertahankan hidupnya. Contohnya Contohnya tadi yang Luther ceritakan. Kan si cicak tadi bisa lolos karena dia memutuskan ekornya. Benar nggak? Nah, Benar kan? Nah, ternyata selain cicak, apa contohnya? Coba sebutkan Evan. ayo mampus pak. bunglon Bunglon. berubah warna kulitnya. Oh iya. Kalau Ronald, contohnya? pokoknya apa lagi ya? Kalau ini yang di laut, Pak, apa sih? Cumi-cumi, gurita. Ya. Yang mengeluarkan itu Ya. tinta. Kalau bintang? Tumbuhan putri malu, Pak. Iya. Semuanya udah lengkap. Bintang nyebutin tumbuhan. Yang Luther sama Evan dan Ronald menyebutkan binatang. Jadi di dalam tingkah laku ini juga terdapat pada binatang dan tumbuhan. Nah, contohnya cicak, cumi-cumi, bunglon dan landak. Tadi landak belum disebutkan. Lupa kali ya. Iya pak, Landak contohnya seperti apa? duri pak. Kulitnya berduri. Dikeluarkan kalau Duri. terancam. Nah, benar Ronald. Bukan sekedar duri, Evan. Jadi dia meluncurkan melepaskan durinya pada saat terancam. Nah, kalau pada tumbuhan selain putri malu Pohon ada jati. bunga matahari, pohon jati, Pohon jati ngapain pak? Pohon jati yang ngapain, Pak? Venus flytrap. Pohon jati itu dia waktu musim kemarau Nah, dia akan menggugurkan daunnya. itu Termasuk tingkah laku. kenapa dia mengumpulkan daun? Karena pada saat musim kemarau dia menggugurkan daunnya karena dia kekurangan air kan, musim kemarau kekurangan air kan, di daun-daun itu membutuhkan air. Nah, makanya dia dilepaskan. Oh, silakan Boy. Makanya dia menggugurkan daunnya supaya penyerapan air di dalam pohon jati itu bisa seminimal mungkin. Mati dong, Pak. Tidak dong, Kok nanti bisa? setelah sebentar ya Bintang ya. Setelah musim penghujan lagi nanti daunnya tumbuh lagi. Oh, Oke, ada apa Bintang? Melanjutkan yang tadi Ronald bilang, kan tadi itu daunnya jatuh, Pak. Terus Iya. kita tahu kalau tumbuhan itu membuat makanan dari daun. Terus Iya. kalau daunnya gugur semua, seperti yang tadi Ronald bilang, mati dong. Tidak. Makanan Itu- dari mana? Nah, itu tadi yang dinamakan adaptasi tingkah laku. Nah, dengan adanya adaptasi tingkah laku ini, dengan cara begitu
si pohon jati bisa hidup. Hah? Maksudnya Oh. kan setiap tumbuhan dan binatang memiliki ciri khas masing-masing, ciri khusus. Jadi kita nggak bisa mengeneralisasikan semua tumbuhan harus mempunyai daun untuk fotosintesis. Contohnya aja si kaktus, dia nggak punya daun, dia masuk tumbuhan karena dia memiliki ciri-ciri yang berbeda setiap Oh. daun itu. Makanya si pohon jati masuk dalam adaptasi tingkah laku untuk bertahan hidup pada lingkungannya tersendiri. Pak, berarti kalau daunnya jatuh, gugur semua, pohon jati buat makan dari mana dong? Dia nyerap air. Kan waktu kemarau nih. Dia udah simpan air ya Pak? Ya, waktu kemarau nih, dia digugurkan daunnya. Dia nyerap air seminimal mungkin dari air. Gimana Bintang? Oke, Ada yang bingung? aman Pak. Oke, lanjut ya. Flytrap tahu nggak? Yang gini. Itu bunga Venus. Oh ya, Flytrap, namanya flytrap. bunga Venus di kampung saya, Pak. Itu ya Pak. Main-main. Itu play. Fly kan terbang Pak. Trap itu kan jebakan. Oh, jadi dia terbang terus. Makhluk terbang Ya, jebak. ada. Emang ada temuan yang terbang Pak? Jadi makhluk hidup yang terbang itu dijebak. Ya. Udah nggak ada yang bingung. Enggak ada, Pak. Flytrap jadi ini kayak gini ya. Jadi bunganya kayak gini. Nanti kalau ada Nangkap bola. Serangga. serangga dia otomatis. Oh. Otomatis. Itu Jadi nanti kayak mesin akan gitu ya, otomatis ya. iya, dia ada rangsangannya. Tapi akan lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Tapi pada pertemuan ini kita akan membahas yang ini cicak tadi udah ya. Udah, Terus yang tumbuhan itu udah. pohon jati tadi. Iya, itu sudah juga. Udah ya, ini pohon jati. Nah, pada tumbuhan yang pada tingkah laku itu pohon jati. Nah, kalau yang fisiologi, Bintang tahu fisiologi? Enggak tahu. Apa itu? Apa tuh Fisiologi kan fisik Pak. Berarti nggak tahu deh Pak. Tahu Pak. Nah, Fisika ya Pak ya? Fisika sama biologi apa ya? Apa yang dikatakan? Oh, ini. kaktus, Pak, kaktus. Beda, ini Bapak tadi salah. Mawar. Itu gimana judulnya salah sama? Yang tadi adalah morfologi. Ini nanti yang ketiga, fisiologi. Oh. Sorry ya Bapak, salah. Berarti yang kedua adalah adaptasi morfologi. Ini yang fisiologi pakai 3. Ini yang ke Ini yang baru kedua, ketiga. Boy. Hah? Baru kedua ini. Nah, adaptasi morfologi adalah suatu penyesuaian bentuk, tumbuh dan struktur tubuh luar makhluk hidup atau alat-alat tubuhnya makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kaktus, Pak. Hah? Kaktus semuanya sama. Ada lagi? Penyesuaian tubuh. Penyesuaian tubuh. Nah, ada yang bisa kasih Berarti contohnya? evolusi dong Kaktus, ini. Pak, kaktus, Pak, kaktus. Evolusi. Kaktus, Pak, jadi Berarti Mawar. unta kan Pak? Mawar peduli. Ada lagi? Apa? Contoh Bintang tadi sebut unta. saya kaktus, Pak. Saya mawar. Mawar, Kaktus. kaktus. Nah, contohnya adalah pada hewan itu bebek. Kenapa bebek? Sirip, Ini Kaki. kaki bersirip. selaput pada Oh, kakinya. selaput. Ya. Nah, Nah, les di mana Bintang? Kok pintar banget. Les di Jayapura. Dia ikut bimbel ini, bimbel. kan tadi Oh, iya. penjelasannya adalah bentuk tubuh. Dia memiliki ciri khas. Bentar ya, Boy ya. Ciri khas bentuk tubuh yang menyesuaikan terhadap lingkungannya. Di sini burung elang. Apa coba? Ciri-cirinya? Cakar. Mata. Cakar. Mata Cakar. tajam. Sayap. Cakar. Ya, Like benar the semua eagles. yang dikatakan Apa, Pak? anak-anak ini. Selanjutnya ayam tadi. Kenapa ayam? Kaki, Pak, kaki. Kaki. Ya, fisiologi. Bertengger Pak. Morfologi. Burung juga punya kaki bertengger. Kalau pada tumbuhan, Kaktus, Pak, saya. Bakau itu apa, Pak? bakau. Nah, bakau itu Bapak sudah siapkan di sini. Nah, tumbuhan bakau Oh, siap. yang hidup di daerah pasang surut
atau daerah yang terkadang juga terendam air dan terkadang jauh dari air, memiliki perakaran yang lebar yang kuat. Ini itu Ronald, ini itu tumbuhan bakau ini biasanya hidup di pinggir pantai. Tujuannya adalah supaya gelombang air laut tidak langsung ke darat. ya, dia ada pembatasnya supaya tidak terjadi pengikisan. Oh berarti bakau itu menolong menyerap air nggak sih Pak? Atau melarang air ke darat? Iya, dia bisa menghambat air langsung ke permukaan. Daratan. Jadi dia tidak langsung, terus tidak terjadi airnya ke bawah, pasirnya ke bawah ke laut. Jadi dia hidupnya di Menahan air situ. ya, Pak, ya? Ya. Tapi Jadi kalau misalnya ditanam di pinggir pantai nggak ada pantai dong buat hiburan. itu khusus untuk daerah-daerah yang Yang nantinya tanahnya itu ya, Pak. nanti pasirnya itu dia langsung, jadi seumpama ini laut, Nah, di sini langsung pasir di sini tanpa ada karang-karang, dia langsung pasir. Jadi dia air lautnya langsung ke sini, langsung ke pasirnya ini nanti bisa terbawa oleh gelombang. Ya. Nah, makanya si bakau itu ditanam di situ. Nah, ternyata si bakau ini memiliki akar yang kuat. Dia akarnya sampai ke dalam. Makanya dia tidak waktu gelombang naik atau gelombang menghantam akarnya, dia nggak roboh. Dia memiliki akar yang kuat. Itu masuk dalam adaptasi morfologi. Nah, ini kan berfungsi agar tetap kokoh apabila akan terkena aliran ombak. Udah Bapak jelaskan ya tadi ya. sudah. Bapak Next. Nah, ini tadi bintang, fisiologi. Bintang tadi menyebutkan unta. Benar nggak? Benar. Nah, ternyata unta itu masuk dalam adaptasi fisiologi. Kenapa dia tidak masuk ke apa tadi? Morfologi. Karena pada unta ini ya, sebelum masuk ke unta, Bapak minta tolong Luther, Ini morfologi, Pak. Bapak minta tolong Luther untuk membaca pengertian fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan suatu lingkungannya melalui fungsi kerja organ-organ tubuhnya dengan suatu tujuan agar bisa bertahan hidup. Gitu. Ada lanjutannya Luther? apa aja Pak yang baca Pak? Luther saja, boy. Jadi adaptasi ini cukup sulit untuk diamati karena terjadi pada sebagian dalam organ tubuh makhluk hidup itu sendiri. Nah, jadi berdasarkan Oh, pengertian ini, pengertian adaptasi fisiologi sama adaptasi morfologi, kenapa kok unta bisa masuk ke dalam fisiologi bintang? Karena di unta ada yang namanya punuk, Pak. Punuk itu cuma ada di tubuhnya unta, nggak ada di tubuh hewan lain. Apa funuk apa funuk? Punuk. Punuk, boy. Funuk. Yang itu loh yang nanti kalau kita lihat di Gunung. unta itu ada ininya di belakang. Oh, gunungnya. Ya, Itu itu. simpan itu yang bokernya nggak sih? Ya, itulah. Air. Oh, air ya. Nah, Bapak jelaskan lagi ya. Di sini terjadi pada bagian dalam organ tubuh makhluk hidup itu sendiri. Jadi kalau di morfologi tadi kan dia dapat dilihat di dalam luar tubuh hewan, kayak dia kaki elang, dia kaki elangnya dia tajam untuk mencekram mangsanya. Tapi kalau di sini dia itu terjadi pada bagian dalam organ. Jadi di dalam organnya si hewan dan tumbuhan itu. Nah, contohnya adalah kalau pada hewan itu kekelawar, kucing, katak, dan unta. Jadi kalau di kekelawar, tahu nggak contohnya? Kekelawar apa kelelawar Pak? Kekelawar,
Oke, kelelawar ya. Kelelawar. Kelelawar. Ya. Kelelawar. Ya, kenapa dia masuk dalam adaptasi fisiologi? Tidak tahu, Pak. Sayapnya. Apa-apa Tadi cirinya? pengertiannya apa tadi, Kak? Aduh, Lupa, lupa. Insting ini, Matanya. Pak. Matanya, Pak. Terus suaranya. Pendengaran. Pendengaran, Pak. Pendengaran. Ya, benar yang dikatakan Bintang sama Kak Ronald. Dia pendengarannya dia 2000 apa sih, Pak? Oh ya, pendengarannya nih. Kayak anjing dong pendengaran. Correct. Yang dia ada Anjing. khusus, ada khususnya. correct. Contoh lagi adalah kucing. Kucing itu. Kucing mana? itu terletak pada matanya. Oh Ya ya, kan matanya kan tajam kan? Oh, pantesan kemarin Pak, aku center matanya tuh menyinari saya malah. Iya. Karena mata kucing dia tajam. Oke, selanjutnya pada tumbuhan yaitu kantong semar, bunga bangkai, kaktus, dan bunga mawar. Terus lagi, Pak. Udah putus lagi Pak ya? Kok bisa dua Iya. gitu sih? Hebat banget ya, Pak. Kok morfologi lagi, Pak? Fisiologi ya. Ini fisiologi. Hapus. Nah, ini unta tadi hidup di daerah yang sangat panas. Meskipun udara sangat panas, ia sanggup tidak makan dan minum sampai beberapa hari. Wow. Hal ini terjadi karena unta memiliki punuk yang banyak mengandung lemak. Oh, Gendut dong. Dia unta kan dia punuknya di atas. ke samping. Iya, iya. Iya, nggak di samping. Kalau manusia ke samping. Iya. Lemak inilah yang menyuplai tenaga ketika unta tidak makan selama beberapa hari. Sementara itu, lambung unta dapat menyimpan air dalam jumlah banyak dan mengeluarkan sedikit demi sedikit ke sistem pencernaannya. Berarti unta itu, Pak, ketika dia minum berapa banyak dia minum, Pak? Berapa? Volume nggak sih, Pak? Apa? Satu mobil nggak sih, Pak? Yo. Di sini Sampai dia bisa menyimpan. Bantu Iya. jawab, Pak, bantu jawab. Aku Apa? pernah baca itu dia unta sanggup minum sampai 57 liter, Pak, air. berarti 57 3 liter itu galon, Pak. Berapa galon tuh? 3 galon, Pak. 3 galon. Nah, Oh, dikit kali. berdasarkan pengertiannya, coba sebentar, perhatikan Bintang. Berdasarkan pengertian adaptasi fisiologi, nih, dia di dalam organ dalam unta, ini lambung unta dapat menyimpan air dalam jumlah banyak. Itu kan organ dalamnya si unta. Makanya dia masuk ke dalam Fisiologi. 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 Udah, Pak. Sudah. Next. Udah ya. Next pulang. Yeay. Kapan pulang? Oh, ini masih ada, Pak. Nih, ada lagi. Apa ini, Pak? Bulu matanya panjang sehingga dapat Melindungi mata dari melindungi mata dari debu yang bertebaran. Pantesan unta di padang gurun ya, Pak. Dia bisa bertahan hidup di padang gurun karena dia disesuaikan dengan segala bentuk, segala fungsi sehingga dia bisa bertahan hidup di padang gurun. Nih, lubang Lubang apa tuh? lubang hidungnya dapat ditutup menjadi celah-celah kecil sehingga debu yang berterbangan tidak dapat masuk. Bapak tadi udah singgung, unta bisa bertahan hidup di padang gurun yang lama karena di dalam tubuhnya dia memiliki sistem, dia bisa beradaptasi, maka dia bisa hidup di padang gurun. Selanjutnya kantung semar. Kantong semar. Bau. Kantong semar, cirinya adalah memakan serangga. Bunga kantong semar ini indah. Coba Boy, baca Boy. Kantong semar, ada Yang ini, mana, yang ini, Pak? Boy. Di bawah ya, Pak ya. Bunga kantong semar indah. Kantong pada bunga ini berisi nektar atau cairan manis bahan pembuat madu. Inilah yang menarik serangga sehingga hinggap di atasnya.
Lanjut, Boy. Bibir kantong ini licin sehingga serangga akan terpeleset dan jatuh ke dalam cairan yang terletak di bawah kantong. Cairan inilah yang menghancurkan tubuh serangga. Ngeri kali. Sekali Pak. Selanjutnya, daun akan menyerap zat makanan dari tubuh serangga tersebut. Untuk dapat hidup di lingkungan tersebut, maka tumbuhan harus menyesuaikan diri atau adaptasi. Oleh karena itulah, tumbuhan-tumbuhan tersebut mengembangkan ciri khusus agar dapat tetap bertahan hidup. Nah, jadi di dalam kantung semak tadi udah Boy baca, udah jelas Boy. Udah Pak. Coba jelaskan kepada temannya. Oh, yang aku dapat itu teman-teman, jadi kantong semar itu pertama itu dia memakan serangga yang masuk di dalamnya. Jadi ketika serangga itu menghinggap daun kantong semar itu, maka tadi kan dijelaskan permukaan kantong semar itu licin. Jadi ketika serangga menghinggap, maka dia akan terpeleset ke dalam. Disitulah si kantong semar ini mendapatkan makanan. Ketika udah masuk, sudah tidak bisa keluar lagi. Seperti itu. Apa dapatnya situ, Pak? Oke? Ngerti Evan teman-teman? ngerti? Ngerti. Ngerti. Kalau gitu lanjut. Lanjut. Kita sudah mempelajari adaptasi makhluk hidup. Sudah. Yang pertama tadi adaptasi makhluk hidup tingkah laku, Sudah. morfologi, fisiologi. Nah, kita sudah selesai membahas tentang 3 adaptasi ini. Udah tugas, Pak. Iya dong. Aduh. Nah, tugasnya diskusi. Pak ya? Diskusi apa, Pak? Nah, Mapping. buat mapping. Panduan pertanyaan adalah adaptasi apa? Ini Bapak Adaptasi apa? Apa itu adaptasi? ntar dulu. Oh, Bapak bagi kertas ke kalian. versi luar enggak, Pak? Iya dong. Enggak punya apa-apa. Nih, bantu Boy ya. Oh, orang ini tugas mandiri, Pak. Tugasnya buat Sendiri-sendiri, Pak ya? mapping. Ya, sendiri-sendiri. Pak, masa diskusi tuh sendiri-sendiri? Iya, kan gimana sih? didiskusikan, habis itu buat sendiri-sendiri. Gimana sih? Kan nggak mungkin buat bersama. Mungkin. Apa? We got Nah. all things as possible. Bahkan, oke. Tadi kan diskusi kan? Iya. Nah, gambar ini diskusikan. Nanti coba contoh gambar ini. Itu putri malu, Pak. Ya, putri malu ini berdasarkan ini kalian diskusikan itu apa adaptasi apa? Berdasarkan 3 tadi adaptasi apa? Oh, jenis adaptasinya. Ya, jenis adaptasi apa? Terus Pengertiannya nggak sih, Pak? Atau jenis adaptasi Pak? Fisiologi gitu loh. iya, kayak yang Oh, iya, dibilang iya. Ronald. Selanjutnya nama hewan atau tumbuhan. Kalian bisa didiskusi tapi map mappingnya ini kalian buat sendiri-sendiri. Oh, iya. Yang ketiga itu bagaimana cara adaptasi. Bagaimana cara adaptasi hewan yang hewan atau makhluk hidup berarti itu. satu aja dipilih. Enggak, semuanya. Ini kan Banyak ada kali, Pak. Pak. Oh, itu bakau, Pak. ada 6. Jadi Kok kayak pohon biasa? kalian harus buat ini. Mapping. Yang pertanyaan tadi, Pak ya? Iya, berdasarkan pertanyaan tadi. Oh iya, Pak. Bisa diskusi. Bisa, Pak. Loh, kertas kemana, Pak? Kebetulan yang berarti itu kamu aja nih. Loh, kita bagi-bagi. Kami yang sama Evan aja, Pak. Makasih, Pak. Berapa menit, Pak? Sudah pulang 5 menit. sama-sama, Pak. Ditulis adaptasi gitu. Ini kalau visualisasi agak ini. Sekreatif mungkin ya. Oh, jadi misalnya morfologi masuk yang mana gitu. Pak, bapaknya nggak ada kecil, Pak. Ini gede banget, Pak. Nggak ada yang kecil. Gede banget tulisnya nggak Tidak cukup. apa-apa, bisa. Kertasnya kecil, Pak. Apa sih tadi tingkah laku ya? Ya. Tingkah lakunya kurang bagus nih. Sama kayak kau. Tingkah laku Pak, ini videonya mati, Pak. Oh, mati lu. Jam. Landa. Iya, Pak. Landa. Bebek. Putri Malu. Jangan lupa sebutkan minimal 2 adaptasinya. Ya, Pak. Contohnya. Waduh, nggak cukup ini kertasnya, Pak. Putri Malu siapa lagi? Habis tingkah laku apa?
Fisiologi. Nggak boleh nyontek loh. Kerja Diskusi lo, diskusi lo. Nggak bisa. Wih. Diskusi bukan nyontek. Iya diskusi apa lagi kan? Bukan kutanya apa yang kedua gitu. Karena kita bukan ngelihat. Jangan-jangan kebohongnya aku. Fisiologi itu unta guys. Nah, aku kasih tahu kalian ya, unta. Apa lagi satu? Satu lagi. 1 menit lagi ya. Wih, Coba. cepet kali. Apa ini Pak? Kantong Samaran? Tanya mak. Bebek. Bebek masuk apa? Bebek, ya apa? Salah kau kan? Salah bintangnya. Udah Pak. Sudah, Boy? Kamu sian Pak? Nggak kelihatan itu. Kelihatan. Ini cuma aku yang bisa. Wes. Bebek sama apa ini? Yang mana? Yang ini. Bukan. Bakau. Itu London kan, Pak? Ini London. Enggak. Apa itu? Landa. Oh, London. Oh iya. London. Londo. London Salutis. Kalau bebek si Sini selaput. Luther. Kalau sudah. Ini Pak. Udah bintang. Sabar, Pak. Sabar. Yang udah boleh pulang belum Pak? Sudah Pak. Udah, Pak. Pak lama. Makasih, Pak. Pada di acara. Ini nilai saya dapat berapa, Pak? Apa? Ini sumatif ini. Nanti Bapak koreksi dulu ya. Pak, ini kode namaku ya, Pak. Bintang 10. Oke, terima kasih. Ini Bapak nanti akan koreksi. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Bapak mau bertanya kepada Luther. Iya Pak. Apa yang kita pelajari pada pertemuan malam hari ini? Ini benar ada adaptasi Pak. 3 Pak. Ya. Apa itu adaptasi? Oh, Sebutin. Tinggal aku morfologi sama fisiologi Pak. Evan Pak. Evan, contohnya. Contoh morfologi itu bebek, ayam. Kalau fisiologi contohnya Itu kan tinggal aku. ya itu tingkah laku tuh itu landak, pohon jati. Kalau morfologi fisiologi itu unta, kantong semar. Oke, terima kasih. One clap. One clap. One clap buat Luther. One clap buat kita semua. Nah, terima kasih pembelajaran kita sudah selesai. Yeay. Sebelum kita pulang, kita mengakhiri pertemuan ini. Saya minta tolong Boy untuk memimpin dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah belajar. Berkati kami, berkati Pak Guru kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Aku lagi ya. Salam dulu. Aku lagi. Cut. Kak, aku harus tidur.